destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, Bang Cebicek dimanapun berada, dan kembali untuk di obrolan budaya Belajar Sumba di edisi Sabtu hari ini 17 Januari 2026. Kembali di Pro 4 FM Palembang yang kami siarankan juga melalui Pro 4 Network Belajar Sumba. Jadi untuk di Bengkulu di 91,7 FM. Dan juga selamat siang untuk dulur-dulur yang ada di Pro 4 FM Lampung di 88,5 FM. Dan juga di Pro 4 Jambi di 99,2 FM. Dan juga di Sungai Liat di 103,9 FM. Dan juga untuk di Palembang di 88,4 FM. Dan mudah-mudahan Manca Biceknya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Tentu untuk di Belajar Sumba, obrolan budayanya juga Pacak Manca Bicek saksikan juga di tayangan YouTube channel Pro 4 Palembang ya. Oke, dan kali ini kita bakal berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Ini merupakan seniwati tari dan juga pemilik Sanggar Mei-Mei Palembang. Ini sebelum kita ke narasumber, kalau sedikit informasi ya, bahwasanya Sanggar Mei-Mei Palembang ini sudah luar biasa dengan prestasi yang didapatkan ya, baik itu di tingkat provinsi ataupun juga di tingkat nasional pun, dan bahkan juga katanya pernah tampil juga di negara tetangga ya. Waduh, luar biasa Manca Bicek. Oke, dan tema kita untuk di siang kali ini kita bakal ngomongin soal tari tradisional yang merupakan warisan budaya yang berharga, pentingnya pelestarian. Oke, ini kita sudah bersama dengan ada Bicek Danila Marenti, Sarjana Ekonomi. Waduh, ini namanya agak sedikit bertolak belakang ya. Tapi dengan segala yang sudah dilakukan ini tentu sudah membuktikan bahwasanya Bicek Danila ini sangat piawai dalam menciptakan gerakan tarian dan juga melestarikan tarian tentu yang ada di kota Palembang. Oke, dan langsung baik kita bakal sapa beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Sehat ya Bicek ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali ke berapa nih sudah bertandang ke Pro 4 ya? Sering ya. Oke, karena kita bakal tidak henti-hentinya ngomongin soal tarian. Di mana tari tradisional ini merupakan warisan budaya yang berharga, pentingnya pelestarian. Betul. Yang kita tahu bahwasanya Sanggar Mei-Mei yang ada di Palembang ini juga sudah mewadahi banyak sekali penari-penari, baik itu yang remaja, dewasa, bahkan anak-anak juga ada ya. Anak juga ada. Yang ada di Sanggar Mei-Mei, dan juga banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan. Ini juga merupakan bentuk apa yang sudah dilakukan oleh Bicek Danila yang juga sebagai pimpinan dari Sanggar Mei-Mei ini untuk melestarikan budaya kita melalui tarian ini tadi ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita pengen tahu dulu nih mengenai tarian. Definisi tarian itu sebenarnya apa nih kalau menurut dari Cek Danila? Tarian itu ya suatu gerak ya, gerak yang diiringi dengan musik. Nah, itu suatu gerak menggunakan tangan, kaki, seluruh badan dari atas sampai ke bawah dengan diiringi musik. Dengan diiringi musik yang akhirnya juga ini bisa banyak fungsi ya. Iya. Tapi kalau kita mengerucut sedikit mengenai fungsi tarian ini apa nih kalau dari Bicek Danila yang sudah berkecimpung puluhan tahun ya di sini ya? Iya.
Fungsi dari tarian ini Dewe untuk apa, penyambutan dan lain hal sebagainya? Macam-macam. Aha. Ada untuk penyambutan, Oke. ada untuk hiburan, Mhm. ada juga memang dikhususkan untuk lomba, macam-macam. Macam-macam sesuai dengan fungsi Fungsinya. dari acara itu tadi Iya, ya. betul. Oke. Tapi kalau kita lihat untuk di Palembang, lebih khususnya juga lebih umumnya juga di Sumatera Selatan, tarian yang sangat melegenda. Ini termasuk backsoundnya juga kita pakai ya. Gending ya. Iya Manca Beca ini Betul, backsound kita merupakan instrumen dari Gending Sriwijaya. Iya, betul. Nah kalau kita melihat dari tari Gending Sriwijaya ini tentu tidak lepas dari sejarahnya juga. Dan bahkan sampai dengan saat ini juga tarian Gending Sriwijaya selalu dibawakan. Biasanya Iya. kalau tarian Gending Sriwijaya ini dibawakan pada saat momen apa nih? Itu khusus untuk menyambut tamu-tamu dari luar negeri, Aha. duta besar gitu ya, atau mungkin presiden Mhm. negeri kita ini gitu. Jadi nggak bisa sembarangan memang. Oke. Ya, jadi tari Gending Sriwijaya ini kan memang juga sedang diajukan untuk ke apa namanya Warisan budaya. warisan budaya, Aha, tak benda. tak Jadi, benda. iya, jadi memang nggak bisa sembarangan. Oke, Iya. nah kalau kita ke tarian Gending Sriwijaya, ya memang benar ya kata yang disampaikan oleh Cek Danila tadi itu, bahwa pada saat ada presiden yang datang Iya. atau tamu-tamu kehormatan yang datang ke Palembang, itu biasanya langsung dibawakan penyambutannya itu di bandara ya, Iya, betul. dan juga bahkan di atas panggung juga banyak Iya, itu. betul. Ini sebagai bentuk penghormatan juga. Iya, benar. Dan juga ucapan selamat datang kepada tamu yang tadi datang begitu ya. Betul, Tapi iya. kalau mengenai pakem-pakem dari tari Gending Sriwijaya ini tentu ada tidak pakemnya yang harus benar-benar jangan sampai hilang untuk pada saat membawakannya itu. Iya, betul, sudah ada gerakannya kan, sudah ada khusus ya memang ya. Jadi Gending Sriwijaya ini beda dengan tari kreasi, nggak Aha. bisa dicampur-campur gitu. Memang udah pakemnya. Pakem salah satunya Iya. mungkin dari kostum yang dikenakan ya gitu ya. Kostum, terus gerak tangannya gitu, nggak bisa Aha. sembarangan. Oke, kalau tari Gending Sriwijaya ini identik dengan kostum kayak ini ya, pakaian pengantin Palembang. Iya. Tapi yang membedakannya tuh di mana tuh? Kalau tari gending ini ada 3 penari di depan, dia pakai baju dodotan ya, atau baju gede gitu ya. Nah, terus 4 penari di belakang dia pakai baju kurung. Mhm. Nah, terus ada penari cowoknya juga itu Aha. yang membawa Oh, ada payung. juga ya? Iya, jadi memang harus 9, nggak boleh dikurangin. Jadi nggak boleh juga 3 gitu kan. Kalau 3 Oke. udah tari tanggai. Oh beda ya? Beda. Oh jadi jumlah penari Jumlahnya juga menentukan? betul. Berapa tadi kalau untuk tari Gending Sriwijaya penarinya? Paling nggak 9. 9. Dan juga ada cowok itu yang fungsinya Megang membenggang tombak dan juga payung gitu ya. Betul. Oke. Dan kalau tari Gending Sriwijaya ini juga ini diciptakan sebagai tari penyambutan itu tadi. Yang kalau kita lihat dari sejarahnya ini muncul di sekitar tahun 1940-an ya. Ya, kurang lebih ya. Aha, dan tarian ini juga ternyata diciptakan oleh RM JJ Somantri yang merupakan koreografer dengan iringan musik dan juga lagu Gending Sriwijaya yang diubah oleh Sukanto dan juga Nur Alam Syamsuddin. Iya, Begitu. betul. Dan tapi kalau dari Cek Danila punya kepikiran untuk mendirikan sebuah sanggar tari ini sejak kapan tuh? Sejak SMA ya. Oh, sejak SMA. SMA ya. Aha. Gitu. Jadi Manca BC kalau kita flashback lagi memang dengan nama yang tadi di awal sudah kita sebutkan, sarjana ekonomi. Iya. Tapi akhirnya bisa Itulah. mengantarkan anak-anak Palembang atau penari-penari Palembang di kancah nasional. Betul. Dan bahkan prestasi lainnya itu selalu jadi juara, kalau tidak juara 1, juara 2, juara 3 pokoknya ya. Amin, alhamdulillah. Nah ini pasti ada alasan gitu kan. Kenapa sih Bice Danila ya, yang tadinya sarjana ekonomi tapi begitu sangat cinta dengan dunia tari, itu kenapa nih alasannya? Iya, waktu SMA memang dari kecil kan sudah hobi menari ya. Aha. Dari TK lanjut sampai SMA. Nah, waktu di SMA itu cari sanggar tari kok susah banget ya. Di Palembang? Betul, susah. Kalaupun ada jauh. Enggak, sedangkan rumah di Kenten Ah. gitu ya. Tempat belajarnya di Bukit, jadi jauh benar. Jadi dari sana nanti kalau kayak saya udah mapan, ada dananya, saya mau buat sanggar tari Wah. gitu. Nah, ini juga rencananya sebenarnya mau kuliahnya kuliah tari. Awalnya ya. Awalnya, cuma berhubung kita anak yang soleh, Jadi mengikuti keinginan orang tua keinginan tuh. orang tua ya udah
agak menyimpang jurusannya, cuma hobinya tetap jalan. Gitu. Oke, jadi akhirnya timbul semangat itu tadi ya. Iya. Yang awalnya, aduh Jonian ini sanggar tari, padahal pengen benar untuk menjadi penari pada saat itu kan. Iya, betul. Punya cita-cita akhirnya terkabulkan untuk sampai dengan saat ini, dan Sanggar Meme ini berdiri sejak tadi ya, di tahun berapa itu? 2014. 2014, artinya ini udah tahun ke-11 ya, Iya, menuju betul. ke-12. Iya. Tentu sudah banyak sekali perjalanan selama Bice Danila menjadi pelatihnya juga di sini. Iya, betul. Nah, melihat pelestarian tari tradisional di Palembang, sejauh ini bagaimana nih menurut dari Cek Danila yang sudah terjun ke dunia tari ini? Sebenarnya agak berat ya, karena sudah masuk teknologi tari apa namanya Pengaruh dari pengaruh budaya dari, luar ya. budaya luar. Nah, yang Korea lah, K-pop lah, modern dance, hip hop segala macem kan. Nah, itu musik-musik mereka itu begitu menggoda. Nah, jadi anak-anak kita ini kebanyakan lebih mau milih yang ke modern. Oke. Gitu. Jadi kita mau ke tradisional itu benar-benar luar biasa. Jadi itu Sulitnya. merupakan salah satu tantangan juga ya, Bice Tantangannya, Danila ya. betul. Tantangan kita untuk tetap melestarikan tarian Iya. tradisional. Tapi kalau di Sanggar Meme yang sering saya kepoin gitu ya dari snap-snapnya itu penuh nih. Oh, Anak-anak iya, alhamdulillah. pada saat momen liburan malah justru Latihan. banyak yang latihan tarian. Benar. Pernah ada interaksi apa nih kepada mereka generasi muda yang tentunya juga menjadi penari di Sanggar Meme ini, akhirnya mereka pilih fokus untuk menghabiskan waktu libur dengan latihan tarian gitu. Iya. Apa tuh alasan mereka? Pertama mereka memang liburannya nggak kemana-mana ya. Terus daripada main HP terus kata orang tuanya di rumah, ya mending latihan di sanggar. Oke. Terus kita juga punya program-program yang memang setelah liburan itu padat. Nah, jadi memang harus nuntut latihan yang rutin Oke. gitu. Dan juga mau ada agenda tampil juga kan? Betul, Aha. betul. Nah ini saya Manca Bice dulur-dulur dimanapun berada pernah melihat langsung penampilan dari Sanggar Meme ini luar biasa. Sampai kita yang nonton tuh udah kepikiran kayak itu. Tahu-tahu ya. Kok tahu-tahu ada gerakan yang kayak gini, ekspresi muka penarinya itu tidak datar, Iya. tidak cuman gerakan tapi mereka juga memainkan mimik muka gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi artinya di sini memang Bice Danila yang juga merupakan yang menciptakan gerakan itu. Iya, betul. Kenapa nih sampai sedetil itu? Karena tuntutan dari apa namanya sinopsis Oh, ceritanya, sinopsisnya. ya. Terus tuntutan dari apa namanya kriteria dari lomba mau seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Kalau memang dia mau jadi bandit, berarti sampai ke make upnya pun Harus kayak seperti bandit. bandit. Aha. Ya, Dan gitu. juga itu ornamennya jangan sampai salah ya. Iya. Kayak jangan misal tariannya bertemakan atau sinopsisnya tentang pahlawan. pahlawan. Tapi ternyata kita dengan rombi-rombi segala macam. Betul, pakai Aha. syuting segala macam ya. Waduh, lepas semua nanti. Artinya di sini memang harus menyamakan gitu ya. Betul, disesuaikan. Disesuaikan dengan Iya. temanya itu tadi. Nah, kalau kita kembali dengan tarian lagi atau tari tradisional yang ada di Sumsel, kalau tadi ada tari gending Sriwijaya, ini juga ada tarian dari Palembang lagi, ada tari tanggai. Iya. Bedanya tari tanggai sama tari gending Sriwijaya ini kalau sekilas mata kita yang awam menyaksikan baik itu dari kostumnya, gerakannya hampir serupa tapi tak sama begitu ya. betul. Tapi kalau yang membedakan ini apa nih Bice Danila untuk supaya kita tahu? Waktu zaman dulu itu tari gending ini kan sempat dilarang ya karena apa ya G30 SPKI Oh, kalau pada nggak saat salah itu. ya. Iya. Aha. Jadi sejak itu kita mau menyambut tamu ada almarhumah Ibu siapa ya saya lupa. Aha, yang menciptakannya. Iya yang menciptakan tari tangga itu. Ana Kumari. Bukan. Oh, bukan ya? Ada satu lagi ya? Yang barusan Anak Kumari. Oh iya juga. ada satu anak Kumari juga ada di iya. sini. Aduh siapa namanya itu ya? Coba kita lihat. Nah beliau itu bersama teman-temannya menciptakan turunan dari tari gending itu, gerakannya diambil dikit-dikit jadi tari tangga. Oh, gitu. Jadi kombinasi ya? Kombinasi dikit, tapi nggak semuanya gitu. Aha. Dan memang kemarin juga menjadi duka untuk kita bersama ya, terutama Iya. buat teman-teman seniman Betul. yang ada di Palembang bahwa kedua Maestro, maestro ya, betul. penari kita yang ada di Sumsel ini sudah berpulang ya. Yang pertama ada almarhumah Ana Kumari. Ana Kumari.
Dan juga yang satunya juga masih kita cari informasinya ya. Ini legend penari. Legend, betul. Penari yang ada di Palembang tentu. Iya. Oke, dan kalau kembali ke anak-anak untuk pelestarian sejauh ini memang antusias masih banyak ya, Betul. terutama di Sanggar Meme. Iya. Mereka datang itu pada saat itu kenapa tuh alasannya? Untuk ikutan kawan yang sudah ada di situ atau dorongan pribadi untuk datang latihan ke situ? Memang ada faktor dari ngikutin temen ya, Aha. karena temennya udah berprestasi, banyak pialanya dari nari, terus ada tampil juga nari, terus pakai baju nari cantik gitu kan, wah kepengen nih. Oke. Nah, jadi pengen ikut daftar. Jadi terpancing di situ ya. Iya, Oh ini betul. kita udah mendapatkan informasinya bahwa pencipta tari tangga itu Bunda Eli Rudi. Nah, betul. Aha, dan juga kita begitu sangat kehilangan ya. Iya, benar. Di mana tari tanggai dan juga tari gending Sriwijaya sampai dengan detik ini pun masih dibawakan. Masih tetap. Biasanya kalau tarian terutama tari gending Sriwijaya dan juga tari tangga ini kalau di Sumsel dibawakan pada momen apa nih, Bice Danila biasanya tuh? Kalau tari tangga dan gending itu untuk menyambut tamu, cuma beda tamunya aja. Oh beda tamu. Kalau gending tadi kan yang presiden, Ya, tamu lebih ini ya. kenegaraan, ya. Kalau gending bisa dipakai untuk di acara wedding, tari tangga ya? Tari tangga Tari maksudnya tangga tuh. bisa untuk acara wedding, untuk acara nyambut tamu di kantor-kantor bisa. Dan juga kalau kita lihat sekarang terutama di wedding ya, pengantin wanitanya itu ikut menarik juga ya. Itu beda lagi. Kenapa tuh bedanya? Ini ada pesan yang disampaikan mungkin di situ. Bukan, itu ya? jenis tariannya beda lagi memang. Oke. Itu tari pagar pengantin. Lah, ini ada 3 ya ternyata. Iya, beda lagi. Ada tari pagar pengantin. Betul. Kalau ke sinopsisnya mungkin tari pagar pengantin ini lebih kemana tuh? Lebih ke pengantin ini ingin melepas masa lajangnya. Oh, gitu. Jadi dianterin sama teman-teman atau adik-adiknya. Gitu. Jadi simbol bahwa setelah dari acara ini atau dari tarian ini sudah berubah status ya. Iya, jadi seorang ibu. Jadi sudah menjadi seorang istri dan juga ibu rumah tangga begitu. Waduh luar biasa sekali. Oke baik Bice Danila dan juga Mance Bice dulur-dulur yang ada di Pro 4 FM Bengkulu, Pro 4 FM Sungai Liat, Palembang, Lampung dan juga Jambi. Kita akan kembali lagi bersama dengan Bice Danila Marenti SE untuk melanjutkan kembali obrolan kita. Tapi sebelumnya kita bakal ke beberapa informasi dulu ya nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan budaya belajar Sumba. Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan. Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Oke, baik. Terima kasih untuk Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada yang masih bersama kami di sini di obrolan budaya belajar Sumba. Dan kami juga menyapa selamat siang, selamat bergabung untuk Mance Bicek yang ada di Perompat FM Bengkulu di 91,7 FM. Dan juga untuk Mance Bicek yang ada di Perompat FM Lampung di 88,5 FM. Dan juga untuk di Jambi di 99,2 FM. Dan juga Perompat FM Sungai Liat yang ada di 103,9 FM. Dan juga Perompat FM yang ada di Palembang masih di 88,4 FM ya. Oke, dan ini kita masih bersama dengan Bicek Danila Marenti SE. Itu tadi ya, pimpinan dari Sanggar Memem Palembang dan juga merupakan seniwati tari yang ada di Palembang. Oke, baik. Dan kalau kita kembali ke tarian tradisional namun kreasi ini juga ada ya Bicek Marenti itu. Gimana? Tari tradisional yang tadi kan ada tari gending Sriwijaya dan juga tari tanggai. Tapi kalau kayak lagu Sayang Selayak tadi tuh, itu ya. sering dibawakan juga kan? Tari kreasi itu jadinya. Tari kreasi jatuhnya. Betul, ya. iya. Tapi kalau membedakan tari kreasi dan juga tari apa nih kita menyebutnya kalau tari tanggai dan juga Tradisional. itu ya, ini tari betul. kreasi. Iya. Yang membedakan itu di mana tuh? Kalau tradisional dia udah ada pakem geraknya, nggak boleh diganggu-ganggu. Nggak boleh dirubah. Betul. Tapi kalau tari kreasi kita bisa mengembangkan. Oke. Iya, misalnya dari tangannya jadi apa namanya lentikan tangannya ini bisa dikreasikan lagi gitu. Tapi kalau tari kreasi Palembang itu ada berapa? Atau Sumsel ada berapa jenis tuh? Kalau tari kreasi banyak. Banyak ya? Banyak. Ada Kayak yang lagu daerah boleh tuh. Betul, tari Saman itu termasuk kreasi. Kalau di Sumsel ini banyak sekali ya lagu-lagu daerah yang sudah apa tuh? Yang sudah go nasional juga tuh kayak lagu Yasaman, Palembang Darussalam, Palembang Darussalam juga, terus Pempek Lenjer. Pokoknya itu sudah di mana-mana tuh sering kita dengarkan juga di situ ya. Tapi kalau di Sanggar Meme ini memang fokusnya lebih banyak apa nih anak-anak tari kreasi atau tari tradisional atau bahkan sesuai dengan acara yang kagetnya akan ditampilkan begitu. Sesuai acara. Kadang ada yang minta ini apa tari K-pop ya. Oh, ada juga. Ada juga. Oke. Iya. Untuk wedding malahan itu. Di wedding ada juga. Iya, ada. Mungkin pengantinnya memang hobi ya. Oh, jadi dari kliennya tuh. Betul. Jadi awalnya dia di tari tanggai. Pas tari kreasinya dia minta K-pop. Pernah. Kayak gitu. Dan dari Bicek Danila juga sebagai pelatih tari kita pengen tahu seberapa penting sih untuk supaya anak-anak ini kita giatkan untuk belajar tari tradisional atau tari kreasi itu tadi. Kenapa tuh? Sangat penting untuk melestarikan budaya. Karena kan udah mulai punah ya. Mereka udah males nih. Misalnya tari tanggai itu 7 menit nih. Misal itu baru tari tanggai, belum tari yang lain. Tari misalnya Pelimbangan itu ada juga kan ya. Nah, tari Palembang itu lumayan durasinya lama dan gerakannya monoton mungkin kan menurut anak-anak ini ya. Jadi kita mau menawarkan mengajak mereka itu harus benar-benar pinter-pinter ngomongnya supaya mereka tertarik gitu ya. Supaya tertarik gitu. Dan memang harus ada event atau acara di mana mereka udah nari itu tampil gitu. Jadi ada senengnya, bukan belajar terus enggak. Harus ada tampilnya juga. Betul, iya. Di Sanggar Meme ini penarinya itu dari usia berapa sampai berapa tuh? Dari 5 tahun. Oh, ada 5 tahun. Ada. Ada yang baru mau daftar 5 tahun. Baru masuk. Nah, ini sampai akhirnya Bicek Danila mengantarkan penari-penari di Sanggar Meme itu yang sudah tampil di kancah nasional bahkan di situ. Apa sih yang menjadi point grades yang pada saat Bicek Danila melatih penari itu? Mereka ditanamkan jiwa apa tuh? Disiplin udah pasti. Oh, disiplin. Kemudian apa namanya selain disiplin juga harus
menyatu ya. Mhm. Dia sama tariannya sama musiknya harus menyatu. Jadi Oke. benar-benar menikmati tarian itu, Mhm. bukan karena terpaksa. Oke, jadi timbul dari hati ya. Betul, dari hati. Iya. Ketika itu sudah dari hati, gerakan pun akan lebih menyatu itu tadi ya Menyatu jadi bagus. dengan musik. Heeh. Biasanya dalam satu tarian itu menghabiskan waktu berapa lama dalam latihannya tuh? Kalau latihannya bisa sampai 4-5 jam. Oh, 4 sampai 5 jam Iya, 1 hari. satu hari. Heeh, betul. Oke, tapi kalau untuk supaya mereka benar-benar kompak dan juga tariannya bisa sempurna pada saat penampilan itu memakan 1 minggu atau berapa hari begitu? Tergantung ya. Kadang-kadang ada yang 1 minggu udah selesai. Oh gitu. Dan bisa tergantung dari penarinya juga. Oke. Kalau dia udah cepet nangkep, udah bisa 1 minggu selesai. 1 minggu selesai. Ya, kalau yang mungkinnya masih baru, mungkin butuh waktu 1 bulan. Oke. Nah ini kan kalau gerakan itu pasti sudah dari tarian gitu ya. Ya. Tapi yang pernah saya menyaksikan langsung itu dengan momok muka ekspresi itu Ekspresi ya kak ya. itu dinamakan apa tuh? Itu wirasa. Wirasa. Dalam dunia tari wirasa tuh sebagai apa? Jadi itu bagian dari penilaiannya kalau waktu lomba ya. Aha. Jadi memang kalau dia berperan sebagai misalnya orang miskin di tarian itu pemulung, maka dia harus berekspresi sebagai pemulung. Oke. Gitu. Jangan dia lagi sebagai pemulung tapi bajunya mewah. Jadi nggak nyambung ya. Terus dia juga ekspresinya gembira, terlalu gembira misalnya kan gitu. Oke. Nah mungkin yang waktu Kak Ilham lihat itu dia sebagai perampok ya. Oh iya benar. Pokoknya tuh ekspresi marahnya tuh sesuai musik. Betul, serem. Dan juga benar-benar apa ya? Yang kita nonton tuh jadi Terkesima. sudah ini ada kejutan apa lagi ya? Sudah ini ada kejutan apa lagi gitu. Ternyata memang sepanjang tariannya dibawakan itu penuh dengan makna ya. Iya betul. Kayak kemarin tuh contoh lagi mau apa tuh? Ini kotak. Kotak sama apa ya? Ada keris. Keris itu. Jadi betul. mereka tuh kayak menyampaikan pesan ya walaupun tidak berbicara tapi Lewat gerak tadi lewat ya. gerakan ekspresinya tuh kita yang nonton jadi oh ternyata dia ini lagi apa nih? Mencuri. Mencuri dan juga lagi ada yang marah begitu ya. Ketakutan. Ada Ketakutan. ketakutan ketahuan mencuri ya. Aha. Gitu. Dan juga Bicek Marinti untuk menciptakan sebuah tarian itu berapa lama? Dapat gerakan dikumpuli, gerakan dikumpuli atau dengar musik dulu tuh? Enggak, biasanya kita gerakan dulu baru musik. Oh malah kebalik ya? Iya, gerakan dulu. Nah, buat gerakan itu bisa sampai 1-2 bulan. Gerakan? 1-2 bulan. Itu ya. jadi satu tarian atau satu gerakan dulu? Satu tarian. Satu tarian, 1-2 bulan. Betul. Tantangannya apa tuh dalam menciptakan gerakan tarian itu? Kadang buntu ide. Karena yang ini sudah dipakai, ini sudah dipakai kata ya. Betul, aduh apa ya. Jadi balik lagi ke tema. Aha. Balik lagi baca lagi temanya tentang apa. Nah, baru kita searching juga di Google. Kalau misalnya dia ke sawah, apa aja sih kegiatan di sawah? Nah, itu dijadikan tarian. Oh nah, itu. gitu. Jadi kita ini dulu ya kayak berimajinasi dulu. Betul. Di sawah ngapoin itu kan? Mungkin dia jadi orang-orangan sawah penarinya nanti bisa. Karena menyesuaikan situasi yang ada di sawah itu ada apa Iya, bae itu kan. mungkin nyangkul. Mhm. Nah, mungkin nanti di sawah lagi ada orang-orangan sawah kan. Ngambilin panen padinya. Nah, gitu. Semua jadi Oke. bisa gerakan tari. Oke baik dan itu memang setelah gerakan dapat barulah ke musik. Baru ke musik. Jadi agak susah juga ya Mas Beca ya, bukan hal yang sangat gampang tuh. Betul. Dalam satu tarian itu bisa memakan waktu yang cukup lama dan juga benar-benar memakan waktu juga untuk Iya, betul. persiapannya di situ. Dan kita kembali dengan prestasi Sanggar Memek. Kita pengen tahu dong apa Pak ya? Sepanjang dari 2014 sampai dengan saat ini 2026. Yang terakhir di akhir tahun 2025 ya. Itu kita mendapatkan ranking 8 di Lomba Tari Kreasi Nusantara di Jakarta. Di Jakarta. Wah, Ya. juara nasional peringkat 8. Peringkat 8 di antara 45 peserta. Waduh, luar biasa Mas Ya, Beca. dari 17 atau 18 provinsi. 18 provinsi. Iya, yang ngirim. Luar biasa tuh. Betul. Terus ada apa lagi tuh? Kemudian terakhir kita juara 1 juga di Tari Kreasi apa namanya? Di tingkat kota. Tingkat kota. Betul. Juara 1. Ya, itu yang di tingkat anak-anak. Tingkat anak-anak. Iya, Aha. betul.
Kemudian kalau yang di nasional kayaknya sudah lumayan cukup banyak juga ya. Ya, nasional itu di ranking 8 tadi. Ya, kemudian juga ada tahun sebelumnya di tahun 2024 juga kita ngirim. Tapi memang baru di finalis ya, mentoknya di finalis kemarin. Kalau tingkat provinsi udah lumayan banyak juga ya. Tingkat provinsi kita di Harapan 2 kemarin. Harapan 2. Iya, di tahun berapa ya kemarin? 2023 atau 2022? Yang terakhir itu Festival Kambang Iwa itu ya. Yang Kambang Iwa tuh juara 2 ya. Juara 2 tingkat iya. kota lah itu Tingkat ya. kota, betul. Karena memang banyak dari kabupaten OI dan lain sebagainya Ngirim di provinsi semua, semua iya, betul. mengirim kan di sini. Tapi kalau sampai tampil di kancah-kancah atau negara tetangga pernah ada juga pengalaman? Itu masih dalam program. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya. Amin. Pokoknya kita selalu menantikan ya Iya, update-nya ya. betul. Tapi kalau buat di apa tuh? Di lingkungan sekolah sejauh ini anak-anak memang apa ya, ada ekstrakurikuler tarian Ya, nggak? ada. Ada juga ya masih Ada, ya. betul. Jadi tidak hilang begitu. Iya, betul. Yang susah ini nyari gurunya. Guru tari. Guru tarinya Sudah yang terbatas susah. ya? Betul. Untuk di Sanggar Meme guru tarinya ada berapa? Saat ini kita ada 3. Ada 3. Ada 3, termasuk saya sendiri. Jadi yang modern dance beda, yang saya ke tradisional dan kreasi lagi lain lagi. Beda lagi. Beda lagi. Kalau dominannya banyak penari cewek atau cowok tuh? Cewek paling banyak. Paling banyak. Iya. Tapi cowok juga boleh ya kalau ada yang pengen belajar ya. Betul, susah nyari penari cowok. Karena dalam sebuah tari kreasi pun ini banyak cowok-cowok juga yang Iya, ikut betul. menyampaikan gerakan begitu ya. Betul, banyak. Contohnya waktu kemarin di Palembang ya ada kegiatan Indonesia menari di Oh, iya, Palembang Trade Center. Itu banyak juga cowok-cowok yang nari, keren-keren. Keren-keren ya. Nah, untuk sanggar kami itu berhasil masuk ke semifinal. Oh, semifinalnya. Betul, lolosnya. Lolosnya Dari- di situ. Iya, dari 1.000 peserta ya kalau nggak salah. Waduh, banyak ya di situ ya. Jadi memang cowok menari itu memang sudah kontribusi untuk melestarikan budaya ya, Betul, Bica Danila ya. betul. Jadi banyak yang malu kan kalau anak-anak, apalagi yang SMP, SMA, cowok nari malu, nah gitu suka dikatain temen. Tapi kalau zaman Cik Ilham zaman kecil dulu tuh, kalau kami menampilkan tarian kayak tari badinding. Oh ya, indang ya. Tari indang itu kan banyak yang cowok-cowok juga tuh. Sama betul. satu lagi tuh tari piring apa itu yang Tari dari piring, Sumatera Barat itu ya, kan. Padang ya. Dari Padang itu banyak juga yang cowok. Iya. Dan termasuk tari gending Sriwijaya cowok juga ada yang membawa itu tadi kan. Membawa tombak sama payung. Membawa tombak sama payung. Jadi Iya. memang kalau Memang kita dibutuhkan ya cowok untuk dibutuhkan nari. memang. Iya. Dan yang pasti kalau buat di Sanggar Meme jadwal latihan itu memang sudah ditentukan. Oh iya, betul. Kita Dalam 1 minggu berapa kali tuh? 1 minggu cuma 1 kali. Kecuali kalau kita mau pentas atau mau lomba, jadi frekuensi latihannya ditambah. Gitu. Nah, ini juga ternyata melalui tarian selain kita melestarikan budaya juga bisa menjadi apa ya? Kayak tambahan uang jajan ya. Iya. Buat anak-anak walaupun Iya, kita sebenarnya betul, tujuannya betul. bukan ke situ. Mereka tuh kayak lebih apa ya? Lebih Menambah semangat ada ya. wadah untuk mengekspresikan iya. bakat mereka begitu ya. Betul. Nah, untuk Sanggar Meme biasanya kalau apa ya, kita nyebutnya ngejob ya. Iya, betul. Ngejobnya di mana tuh biasanya? Biasanya di wedding, terus acara-acara kantor ada juga. Dari dinas-dinas juga kayak gitu dari ya. dinas-dinas Oke, gitu. jadi memang kayaknya budak-budak atau penari-penarinya itu seneng galau ya di situ ya. Iya, contohnya waktu itu kemarin kita ada pelatihan apa yang membutuhkan penarinya harus anak-anak. Nah, jadi kan gak semua sanggar di Palembang ini ada penari anak-anak. Di Sanggar Meme ada. Banyak, lengkap. Anak-anak remaja dewasa Iya, pun ada. ada. Jadi Yang dewasa usianya berapa tuh? yang dewasa 20 ya, 20 sampai 23. Oke. gitu. Mereka lebih banyak ke tradisional tuh. Tradisional mereka. Untuk tari tangga, gending dan lain Betul, sebagainya itu ya. betul. Oke. Tapi kalau ke Palembang lagi untuk sejauh ini bagaimana nih dari Bica Danila yang mungkin sudah sangat paham ya perkembangan sanggar-sanggar yang ada di Palembang sejauh ini berkembang atau
Malah menurun angkanya. Menjamur. Menjamur ya. Iya, sekarang tumbuh banyak sekali, ada sekitar mungkin 53 sanggar di Palembang Waduh, ini. banyak ya. Iya. Dan itu data yang didapatkan dari mana tuh, dinas? Kebetulan kita ada komunitas, Oh, ada komunitas. Sanggar Tari Palembang. Nah, iya. Jadi di situ didata Oke. siapa aja sanggar-sanggar, jadi dimasukin dalam grup. Oke, ada 53 sanggar. Iya, betul. Yang di Palembang ini yang aku tahu tuh Mahligai Entertainment, Iya. punya Mawan gitu kan. Betul. Ada lagi Elo, Sanggar Musik. Sanggar Elo, Pinang Masa, itu Pinang masih ya? Masa. Masih Masih ada Pinang Masa. iya. Dan juga itu kan nama-nama legend tren masuk. Meme ini juga kayaknya di kalangan remaja sudah ini galau ya. Udah berebutan pengen bergabung di situ. Alhamdulillah. Tapi kalau modal awal untuk terjun sebagai penari itu apa? Harus punya apa nih? Bukan dari materi, bukan ya, kayak punya semangat apa kayak gitu. Yang penting suka menari aja. Udah senang menari, ya udah kita bisa latihan, bukan dipaksa gitu. Kemauan Kemauan sendiri ya. diri sendiri. Dan kalau kostum untuk di Sanggar Meme memang kostum dewek kayak itu. Iya, kita ada. Kalau nggak ada kita buat. Dan yang membuatnya yang mendesain kostumnya tuh siapa tuh? Saya sendiri, Oke. cuma kita ada tukang jahit khusus. Oke. Iya. Nah, kalau menciptakan sebuah kostum tarian itu biasanya Bica Danila sebagai pimpinan juga di Sanggar Meme itu cak mana tuh? Kostum misalnya kalau tari tanggai kan udah ketentuannya kayak gitu ya. Udah tahu kan? Udah tahu. Nah, kalau tari kreasi yang itu tadi, kalau dia berperan sebagai petani di tariannya, ya disesuaikan, nggak bisa yang pakai rok, gitu kan misalnya ya. Karena udah kate uang petani itu pakai rok gitu kan. Nah, misal atau dia terlalu banyak hiasan di kepala. Nggak nyambung jadinya. Begitu. Jadi disesuaikan Disesuaikan. aja. Yang kemarin itu cuma pakai apa tuh? Ceplok Kita, satu itu ya. Sanggul diikat pakai kain Udah selesai. selesai. Karena sesuai dengan ini, lebih menampil ke ini ya, kayak ekspresi juga Ekspresi ceritanya dan, itu tadi. Ceritanya. Betul. Karena ya itu menyesuaikan juga ya. Iya, menyesuaikan. Karena kalau terlalu ribet di aksesoris, malah nggak maksimal tariannya. Benar. Kayak bakal tidak tersampaikan. Iya, Sinopsis betul. itu dewek Benar. kan. Oke lah, kalau itu luar biasa Mance Bice. Makin seru obrolan kita di kesempatan siang kali ini. Tapi sebelum kita kembali, kita ke lagu ini Doken. Ya, ini ada salah satu lagu Palembang, yaitu Palembang Darussalam. Dan KG, kami akan kembali lagi tetap di sini di obrolan budaya belajar Sumba. Mas Zaza kakek ngisi juga ya kak? Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai musinya, terkenal dengan tempenya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng kuto besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam.
kenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besak yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi plan bandara salah, oi plan bandara salah, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, 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 Palembang kota kita. Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Hey, kamu pasti bangga kan sama dance hip hopku tadi? Iya, luar biasa. Kamu bisa ya? Rati, kamu jadi menari tradisional besok? Jadi dong, sekalian aku mau ngajak kalian nonton bareng tarian aku. What? Tari tradisional? Hah? Itu kan sudah lawas. Ih, gak kekinian deh. Hei, Rati suka menari tradisional. Itu kan pilihannya. Jangan ngomong sembarangan. Mau ikut nonton besok nggak? Oke deh, aku ikut. Sekalian mau lihat tarian jadul. Luar biasa, tarian ini amazing, wonderful. Saya baru lihat pertama sudah suka. Mister suka dengan tarian itu? Tarian tradisional Indonesia beragam dan unik. Saya suka melihatnya. Kalau ada yang mau mengajarinya, saya mau belajar. Tuh kan, orang luar negeri aja suka dengan tarian kita. Kenapa kita tidak mau melestarikannya? Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Becek dulur-dulur, dimanapun berada sudah 50 menit melangkah dari jam 13 siang. Kita masih di obrolan budaya belajar Sumba, yang dimana topik kita yang sudah kita angkat hari ini mengenai tari tradisional warisan budaya yang berharga pentingnya untuk pelestarian ya. Dan tentu untuk hari ini juga sudah banyak sekali tadi disampaikan oleh Bice Danila Marenti SE yang merupakan pimpinan dari Sanggar Meme Palembang. Kemudian kita melanjutkan kembali untuk saat ini
Kalau dalam perlombaan mungkin lomba tari kreasi sejauh ini itu merupakan salah satu upaya juga ya Bice Danila untuk mengangkat warisan budaya kita ya. Iya betul. Kalau tadi tari tradisional kan sudah ada pakemnya, nggak bisa diganggu-ganggu. Benar. Nah jadi kalau tari kreasi dia untuk gerakannya lebih dikembangkan lagi supaya lebih menarik gitu kan. Jadi anak-anak muda tertarik nih. Coba ikut nari. Nah, jadi tari kreasi itu dilombakan. Dilombakan begitu ya. Dan juga antusias juga masih banyak ya sejauh ini. Banyak, betul. Di Palembang juga dengan 53 sanggar tari juga ini kayaknya bagaimana nih? Udah lumayan cukup untuk melestarikan budaya atau masih butuh banyak sanggar-sanggar lagi tuh? Kalau di dalam Palembang sendiri sih cukup. Sudah lumayan banyak itu ya. Dan juga pagelaran seni juga kita lihat sudah banyak juga tarian-tarian tradisional Sumsel, baik itu tari kreasinya juga yang ditampilkan. Dan dalam waktu dekat mungkin Sanggar Meme bakal tampil di mana nih? Insya Allah kita di habis Lebaran ya kak ya, di Palembang Square Mall mungkin. Oke, akan ada penampilan di situ ya. Betul. Nah kalau buat tari Gending Sriwijaya atau tari tangga itu sering ada yang dibawa ya oleh penari itu. Oh ya, tepak siri ya. Tepak siri. Itu apa tuh? Untuk kita yang awam belum tahu tuh. Itu untuk dikasihin ke tamu. Isinya biasanya daun sirih, terus kapur sirih. Jadi istilahnya nyicipin nih. Tradisinya dari Palembang nih seperti ini. Nah, nyicip. Gitu. Jadi mereka ada yang nyubit dikit, ambil daun sirihnya. Kok gini rasanya? Ini menyimbolkan ini juga ya kayak memperkenalkan budaya yang ada di Sumsel. Betul. Kalau sirih itu nyeri kalau bahasa kita Palembang kan. Betul. Yang daun sirih kemudian diisi dengan apa tuh? Kapur sirihnya. Kapur sirih juga. Ini juga memang merupakan salah satu ini juga ya. Khas dari Nusantara juga. Karena nyeri itu bukan cuma di Palembang baik sebenarnya benar banyak daerah lain juga daerah lain juga banyak kayak di Jawa dan lain sebagainya itu kan. Tapi melalui Gending Sriwijaya atau tarik tangga juga kita angkat di situ, dikenalkan kembali supaya itu tadi tidak hilang. Walaupun sekarang kayaknya sudah sulit untuk mendapatkan sirih dan isi-isiannya kayak itu. Enggak juga sih. Masih bisa lah masih, ya. Masih ada. Masih banyak yang jual. Oke, baiklah kalau itu baik. Manja Bice, mungkin di penghujung perjumpaan kita pengen tahu untuk Sanggar Meme sosial medianya juga ada ya? Iya, ada. Di mana tuh? Di IG-nya @sanggartarimeme. Kemudian di WA-nya juga ada. Di 0812 17 12 2510. Oke, jadi silakan untuk terutama yang ada di Palembang atau Sumsel, yang ingin tarian acaranya disuguhkan dengan penampilan tarian, Sanggar Meme juga bisa menyediakan di situ ya. Oke, dan selain itu untuk yang pengen bergabung, bagaimana tuh? Boleh silakan langsung datang di lokasi sanggar kami di Jalan Tanjung Harapan. Di daerah Kenten Bukit Sangkal, betul. Kota Palembang pastinya ya. Dan ini tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Jadi menari atau melestarikan budaya itu Manja Bice sebenarnya dorongan dari diri kita ya. Iya. Karena itu merupakan sesuatu yang tidak harus dengan sesuatu yang mahal begitu. Karena sudah banyak sekali sanggar-sanggar terutama di Palembang yang tadi disampaikan oleh Bice Danila itu ada 53 sanggar tari. Lebih, ya, betul. Jadi insya Allah itu akan mencukupi sekali ya, mewadahi sekali untuk generasi muda terutama remaja-remaja juga, anak-anak juga. Iya, betul. Dan memperkenalkan budaya sejak dini. Tadi ada usia 5 tahun ya? Usia 5 tahun ada. Bagaimana tuh mereka belajarnya tuh? Aduh, lucu banget. Lucu, dan yang pasti pelatihnya butuh kesabaran tingkat dewa. Penting mereka ada kemauan ya. Betul. Untuk belajar di situ. Kita nggak bisa marah pokoknya. Apalagi anak-anak kan gitu. Iya, nanti dia nggak mau datang lagi deh. Oke, nah mungkin di penghujung perjumpaan juga apa pengen disampaikan untuk semua pendengar kita yang ada di berjaringan belajar Sumba ini. Semoga kedepannya tari tradisional ini lebih banyak menarik minat para generasi muda.
Amin ya rabbal Iya, alamin. Jadi harapan itu kita aja. bersama ya. Betul. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama. Bu Danila, siapa tuh namanya? Danila Marenti. Danila Marenti SE ya. Iya. Luar biasa dengan banyak sekali obrolan kita tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, Makasih, menjadi ajang perkenalan kita juga ya, Iya, terhadap budaya tradisional mengenai tarian yang ada di Palembang lebih khususnya ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Mance Bice yang ada di Pro 4 FM Bengkulu, Pro 4 FM Lampung, Pro 4 FM Jambi, Pro 4 FM Sungai Liat, dan juga Pro 4 FM Palembang yang sudah menyimak obrolan kami. Kita harus menuntaskan perjumpaan kita untuk di kesempatan siang kali ini di edisi Sabtu tanggal 17 Januari 2026 untuk di program obrolan budaya Belajar Sumba. Kita ketemu di lain kesempatan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanyawat ume mancang nugal merencame tanam padi nyambat ngetang mirip besame. Warga ogan ilir kucing teh semangat nia gawenye pecawat nak ngolah ume saling sambat dai paraye mancang ukut nugal ngerencame tanam padi rame-rame nyambat ngetang sambil nguluke ngangkut padi ngiri bersame. Ogan ilir cindo berasnya pegagan ditunamenye topo indu cerita lame jangan sampai tubuh lali kayak unia dunia masuk akal beno ase seramba uang parainya tuwe mudela akor gale dade mandang sebelah mate. Warga ogan ilir kucing teh semangat nia gawenye pecawat nak ngolah ume saling sambat dai paraye mancang ukut nugal ngerencame tanam padi rame-rame nyambat ngetang sambil nguluke ngangkut padi ngiri bersame. Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat informasi sedang tepat di jam 14. Mance Bicek gebuk bantal ini merupakan permainan tradisional yang biasa digelar saat momen 17-an, di mana cara memainkannya sangat mudah. Peserta duduk berhadapan di pucuk sebatang batang yang kemudian ditaruh di pucuk sungai atau kali. Peserta yang kemudian beradu saling ngebuk bantal dengan sekuat tenaga. Peserta yang kehilangan keseimbangan dan juga nyampak ke kali dianggap kalah. Sistem pertandingan gebuk bantal dirancang pecah kompetisi eliminasi, di mana pemenang akan terus bertanding sampai dengan ditemukan juara terkuat. Kita ke informasi lainnya. Dulur-dulur, ikan bandeng presto ini merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang cukup banyak digemari oleh masyarakat. Ikan yang tulangnya sudah dilunakan ini banyak kita ketemukan di Semarang dan juga menjadi oleh-oleh khas Semarang, Jawa Tengah. Bandeng presto ini merupakan inovasi yang dibikin masyarakat Semarang. Ikan bandeng presto ini juga tercipta karena pemikiran kreatif untuk mengatasi banyaknya duri yang terdapat di daging ikan bandeng. Ikan yang sudah dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan juga garam, kemudian dimasak beralaskan daun pisang dengan menggunakan teknik presto. Demikian Kulo Ilham, ketemu kaget kita di informasinya jam 15. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, denger ke yang ini. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan. Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita besanjo. Oke, baik, Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada, belanja lagi pesanjo. Kalau belanja nak ke pasar kayak gitu ya. Untuk di momen akhir pekan di suasana libur, tentunya di Sabtu tanggal 17 Januari 2026, masih dengan Kulo C Ilham di sini ya. Cak mana Mance Bicek suasana siang kali ini sudah makan siang sudah. Kalau jam-jam semai ini ya tinggal ngantuknya, jangan ngantuk dulu oi. Kita masih banyak program yang bakal Cek Ilham ketengahkan di sini. Dan yang pastinya juga untuk dulur-dulur yang pengen sanjo ke Pro 4 FM Palembang, silakan. Ini pintunya sudah kita buka dan juga apalagi itu lawangnya sudah kita buka ya. Jendelanya sudah. Jangan manjat dari belakang kayak gitu jerumpa. Apalagi di belakang tempat kita tuh ini ya. Ada apa tuh? Kandang bebek. Iya, ingat zaman rumah kita dulu ya, banyak bebek-bebek yang galak lewat, itu namanya Bicek. Oke, yang pengen WhatsApp juga bertandang juga boleh di 08977884 884. Oke, KG WA-nya kita bakal baca ke juga. Oh, ternyata sudah ada yang WA ya. Oke lah kalau itu baik. Dan kita bakal terima 351656. Untuk yang pengen besanjo, kita sambut tamunya, ada siapa? Halo besanjo. Halo, Sanjo, Cak Ilham. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, aku bawa ayam rendang galak ya, Cak Ilham. Ada, lah kenyang. Langsung nolak ya. Aduh, mak itu dia lokal lemak ada galak. Iyalah, ini Manado nian galak. Galak tuh lah Cak Ilham nih.
Jangan kenian ditawa ya. Karena rezeki itu tidak boleh ditolak ya. Iya dong. Balak yang harus kita tolak tuh. Iya, untuk menghormati wong. Lemak dah lemaknya. Oh jangan. Kamu baik. Tunjuk ke sama wong, mak itu nah. Ada uang makan yang ngapa dak lemaknya masak wong ini katanya. Wong yang masaknya lagi marah soalnya. Oh, cak itu. Ayo, Cak Ingkling, petak-petak oncak ya. Oke, baik. Cak Eli, bertamu dengan tempat Cak Ilham nih. Apa? Nak ke mana dari mana? Oh, dari rumah, nak ke rumah Cak Ilhamnya. Rumah siapa? Rumah saya lah. Bukan rumah singgah bukan ya? Ngapa ini? Oke lah kalau mak itu Cak Eli. Hari Sabtu nih dak kate acara apa mak itu nah? Kate Cak Ilham. Di rumah tuh Di lah. rumah apa ya kan? Ada uang berapa di situ? Ada wong nak lima. Banyak ya? Anakku 4, aku sih kok. Oh, nanggung nih. Ayah kali. Oh ayahnya begawe. Oh iya. Mana ayah dak begawe pula mamano. Iya, nak makan ya dak. Ayo. Iya. Oke lah kalau itu supaya semangat. Lagu apa? Lagu itulah Cak Ilham dengan kawan-kawan dulu. Itu ya. Oke, kita siap ke salamnya kaki ya di Bepadu ya. Oke, Cak Ilham. Oke. Balik dulu Cak Ilham. Ayo. Makanlah ayam rendang tadi. Ayo katik nasi tapi ini. Nasinya masak dewek. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Cak Eli anak beranak yang sudah tandang ke Perempat FM Palembang walaupun cuma bawa lauknya bae tapi tidak bawa nasinya. Tapi aman Cak uji kami dulu tuh tidak boleh ya ngeratai lauk bae. Harus pakai nasi katanya mak itu namanya Cak ya. Oke di belakangnya Cak Eli kita buka ke lagi pintunya. Siapa yang nak masuklah. Halo Besanjo. Halo Besanjo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Papa Wendy. Nak masuk ni ya. Ayo. Apa dari buri? Apa di depan? Lawang kami ini rusak pengait mak itu nah. Jadi untuk hari ini manjat dulu lewat jendela. Kalau dikecak kau kita lihat. Aduh dah kita bertamu mak itu ya pintunya rusak disuruh lewat jendela. Laju nu di luar wejanya kita. Duduk di garang. Ayo. Tahu kan garang Bapak Wendy? Tahu aku pakai ada garang juga, Cak. Aduh di situ. Iya, ke rumah panggung, Cak. Oh, rumah panggung. Daerah mana Bapak Wendy ini lali gitu? Ah? Daerah mana? Daerah Durendaun, daerah Betung Banyuasin lah. Oh iya ya rumah panggung masih banyak situ ya. Masih ada. Wih lemak nih nama di garang dulu zaman budak kan. Umak bak kami kan ini pernah pernah tinggal kami di rumah panggung juga. Jadi aman siang tuh, lemak bersantai di garang tuh kan. Iya. Tidak ada panas ya dia. Malam-malam Cak, hampir pun tadi perempat kan di garang lemak juga, Cak. Oh itu ya. Ada batang-batang enggak kalau kami dulu tuh depan garangnya banyak ada batang nangko, cek itu nah. Aku ini ada batang manggo aja. Ada batang manggo, wah lemaknya ya. Di belakangnya ada batang duku. Lagi musim duku ini lemaknya nyoloknya tuh ya. Manjatnya aja. Oh pacak dipanjat ke itu? Iya. Punya dewek? Alhamdulillah ada aja punya dewek. Wah banyak batangnya. Lamun untuk makan cukup lah. Cukup lah ya. Sama nak dijual udah cukup ya. Nah, lamun kiri kanan Cak, dapat galau ini. Itu. Iya. Oke, Papa Wendy nak lagu apa ini? Lagunya lagu apa lah Cak yang paling lemak nih? Apa? Nusantara kita. Nusantara ya? Iya. Lagu Statue be? Hah? Statue. Jadi. Statue ya. Iya, Oke, kita rengek ke salamnya agak di Bepadu. Ya, salam aja be jam 3. Ayo jam 3 saja. Oke. Buat Cak Ilham selamat tugas sukses terus ya. Amin. Terima kasih doanya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tamu lagi kita buka ke pintunya sebelum Cak Ilham nak tidur. Wah, geganas ya. Kalau Cak Ilham tidur mana perempat kaki. Oke, di belakangnya Papa Wendy kita buka ke lagi jendela. Bukan pintu ya. Karena pintu kami lagi rusak pengait manja beca ya. Kita coba buka ke pintunya ada siapa? Halo Besanjo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Cik Ani ya. Nak masuk apa tidak? Ya
Yang mana tuh? Yang tadi? Bukan, pintu ini sudah kami buka. Nak masuk apa tidak? Iya ya. Iya ya. Cuman kami jenguk ini- kaki Cik Ani ini becek galau dari mana? Apa? Kakinya lecak galau dari mana ini? Dari pasar. Mau siang nih aneh ke pasar. Ya takutnya kaget ini tempat RRI-nya kotor. Oh. Ada sandal Cik Ani. Itu ceker ayam. Iya boleh dak? Cuci ke dulu kakinya. Make Di ini. mana banyunya? Hah? Di mana banyunya? Di Sungai Lais. Sungai Lais. Bukan di KM 5. KM5 lagi kemarau kami. Kami nyedok ke sumur. Musim penghujan malah kemarau ya jiwongnya. Oke, Cik Ani lagi apa siang ini? Tempat kami ini ada apa? Ada pabrik. Oh, masih begawe ya? Tidak tadi off kan. Off hari Hari ini. ini off. Oh, lemak lah do off ya. Tadi tuh aku mendadak nyengok. Ngapun hari Senin. Itu ya. Kalau off tuh bahasa Indonesianya apa? Apa? Apa coba? Cuti. Ah? Cuti kan. Off tuh cuti ya bahasa Indonesianya ya? Iya apa? Iya cuti lah hari ini. On off. On kan hidup. Kalau off apa? Bikin dewek. Oke lah, kalau itu lagunya apa? Dibalik lagu apa? Hah? Dibalik lagu apa? Oh banyak. Kalau Cik Elam sebut ke galau bubui, kaget mercek laju ya. Kita pilih ke ya lagu Nusantaranya ya. Lagu Tebola Balik, mana lah? Terbalik-balik. Oke lah kalau itu terima kasih Cik Ani. Kita juga mas belum? Belum. Kayak lagi keriting tangannya. Atau ini lagi buat tempoyak. Itu ya. Yo. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ini hari petino tahan jadi jando. Puji dionyo tidak galak hidup saro. Kalau nak berbini jangan nian nak coba-coba. Carilah gawe jangan cuma modal hawa. Awak pemalas miskin puluh tapi banyak kendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lamu telat ngijangi betino. Cetuk sano cetuk sini olah pecah ulo. Betingonyo juga udah nian dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanang nyola dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebut tiap hari. Kepala pening kate duit betino nyolari. Akonyo habis lantak lanang tak tahu diri. 3 bulan minta cerai tak tahan lagi. 3 bulan jadi jadwal lah kawin lagi. Awak pemalas miskin pulo tapi banyak kendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lama tulangi jangi betino. Ketuk sano cetuk sini oi lah mecah ulo. Betinonyo juga mudah nian di